Mohon maaf atas kesalahan kami di persidangan kemarin. Mungkin itu pimpinan yang menjadi dasar kami untuk melakukan tuntutan maksimal terhadap 6 para terdakwa. Di dalam fakta persidangan, buku pelaut milik terdakwa Fandi Ramadan tidak ada COP dari otoritas kesyahbandaran setempat, di mana dapat dinyatakan bahwa bekerja di kapal Sea Dragon tidak sah karena tidak melalui prosedur yang sah. Di dalam legal agreement yang ditandatangani oleh terdakwa Fandi Ramadan mendapatkan gaji sebesar 2.000 USD per bulan. Namun pada saat perjalanan, kapten kapal menyampaikan kepada Fandi Ramadan dan terdakwa lainnya apabila barang ini sampai di tempat tujuan akan mendapatkan bonus sebesar 1 bulan gaji. Bahwa terdakwa Fandi Ramadan bertugas sebagai ABK di bagian mesin kapal. Fakta persidangan dari ahli pidana yang menjadi dasar kami juga melakukan tuntutan mati tersebut, pimpinan, bahwa unsur kesalahan yang bersifat subjektif dapat dinilai dari perbuatan nyata pelaku, sehingga batin dan sikap batin pelaku dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatannya. Yang kedua, bahwa perbedaan antara dolus, kesengajaan, dan kulpa kealpaan terletak pada sikap batin pelaku terhadap akibat perbuatannya, namun keduanya sama-sama merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Yang ketiga, bahwa dalam konteks permufakatan jahat dan turut serta, keduanya sama-sama didasarkan pada adanya kesepakatan atau kerjasama sadar dalam melakukan tindak pidana, sehingga tidak selalu perlu dibuktikan secara terpisah sepanjang terdapat fakta kerjasama tersebut. Yang keempat, bahwa konsep permufakatan jahat maupun turut serta lebih banyak dirujuk pada putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung dalam praktek pidana. Yang kelima, bahwa dalam menentukan pasal yang dikenakan terhadap pelaku harus dilihat keseluruhan rangkaian peristiwa, bukan hanya pada awal kejadian melainkan hingga akhir kejadian. Yang keenam, bahwa dalam perkara 6 orang awak kapal yang diperintahkan membawa dos yang tidak diketahui isinya, namun tetap menjalankan perintah hingga terjadi penangkapan, perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran mengambil risiko yang dalam hukum pidana dapat dimaknai sebagai bagian dari unsur kesengajaan. Yang ketujuh, bahwa ketidaktahuan awal dari isi barang tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, apalagi pelaku tetap melanjutkan perbuatan dan menyadari adanya risiko hukum. Yang ke-8, bahwa ketidakmampuan menolak perintah tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai paksaan menurut pasal 48 KUHP kecuali terdapat paksaan fisik yang nyata dan menyebabkan pelaku tidak memiliki pilihan lain. Selanjutnya yang ke-9, bahwa paksaan psikis pada prinsipnya tidak termasuk dalam pengertian paksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP dalam penilaian atas hal tersebut merupakan kewenangan majelis hakim. Sebagaimana fakta persidangan yang menjadi pertimbangan kami dalam menuntut hukum maksimal kepada para terdakwa, karena di seluruh dunia kejahatan narkotika termasuk kejahatan yang sangat serius dan luar biasa dan dikenal sebagai dengan istilah extraordinary crime. Mungkin itu pimpinan yang menjadi dasar kami untuk melakukan tuntutan maksimal terhadap 6 para terdakwa.